والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام، وجعلكم من أمة ذوي الأرحام. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام الشهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وقال: ذلك شهر يقول الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين jemaah Jumat rahimakumullah, adalah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat, sehingga kita dapat menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, serta para keluarga, sahabat, dan kita sebagai umat yang tiada lain yang kita harapkan melainkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Asyaral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Khatib selalu berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya pada para jamaah untuk selalu meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, jalankan segala bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala, besar maupun kecil, susah maupun gampang. Apabila itu datangnya dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita jalankan. Begitu juga larangan Allah Subhanahu wa taala, besar ataupun kecil, sulit ataupun gampang, kalau itu datangnya dari larangan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk kita tinggalkan. Asyaral hadirin rahimakumullah, tak terasa sedikit lagi bulan Sya'ban akan meninggalkan kita, dan kita akan memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan suci Ramadan, bulan di mana dilipat gandakan segala amal perbuatan. Bulan di mana setiap kegiatan manusia dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jangan buru-buru masuk bulan Ramadan. Kita masih berada di bulan Sya'ban. Ingatlah, bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia, bulan di mana turunnya ayat Quran tentang perintah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita terpanggil oleh perintah Allah yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perhatikan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini satu-satunya perintah Allah kepada manusia yang mana Allah juga ikut mengerjakan. Allah perintahkan kita salat, Allah tak butuh salat. Allah perintahkan kita puasa, Allah tak butuh puasa. Allah perintahkan kita bersedekah, Allah tak butuh sedekah. Allah perintahkan kita haji, namun Allah tak perlu haji. Namun Allah perintahkan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memulai dengan perkataannya, dengan firman-Nya.
dengan memakai kalimat taukid, innallaha, sesungguhnya benar-benar telah Allah lakukan, wa malaikatahu, tidak saja Allah sendiri namun bersama para malaikatnya, yusalluna ini kalimat fi'il mudhari yang mana senantiasa sampai saat ini Allah masih bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berikan salam penghormatan kepadanya. Bayangkan masyaallah hadirin rahimakumullah, tanpa Nabi Muhammad maka tidak ada yang sempurna dalam agama kita. Kalimat tauhid la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah maka belum sempurna. Dalam salat kita, at-tahiyyat kita tanpa ada salawat maka tidak sah. Di dalam khutbah Jumat tanpa ada salawat maka tidak sah khutbah Jumatnya. Maka dari itu bersalawatlah kepada Nabi Muhammad SAW di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Sya'ban, bulan diturunkannya ayat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bulan ini dianjurkan memperbanyak berpuasa, memperbanyak bersedekah. Kenapa? Karena para ulama mengatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Ini daripada hadis Nabi Muhammad SAW, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulannya Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban bulannya Nabi Muhammad SAW, dan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ulama mengatakan takhalli thumma tahalli thumma tajalli. Rajab itu bulannya kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Punya salah, punya dosa sama Allah, sama manusia, semua minta ampun, minta maaf. Itu di bulan Rajab. Takhalli, bersihkan kita punya diri. Lalu masuk bulan Sya'ban, kata ulama mengatakan tsumma tahalli. Setelah diri kita minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masuk bulan Sya'ban, tahalli, berhias diri dengan apa? Dengan ibadah. Terutama yaitu memperbanyak puasa. Sebab kita nanti akan masuk bulan Ramadan yang mana di dalamnya terdapat kewajiban berpuasa bagi setiap orang Islam. Lalu dengan juga amalan-amalan yang lainnya, perbanyak di bulan Sya'ban. Sebab Nabi telah mencontohkan di dalam hadis yang datangnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, tidaklah aku melihat Rasulullah itu berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan setelah bulan Ramadan tidaklah aku melihat Nabi itu banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Lalu ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa lebih banyak di bulan Sya'ban? Lalu Nabi mengatakan, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban itu bulan yang dilupakan oleh manusia. Sya'ban itu bulan yang dilupakan oleh para manusia, yaitu bulan di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Dan ketahuilah masyarakat rahimakumullah, bulan ini Sya'ban adalah bulan di mana diangkat amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Lalu Nabi melanjutkan, dan aku ingin, aku senang jika amalanku nanti diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Bayangkan masyaallah hadirin rahimakumullah, sekelas Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam saja beliau pengen amalannya terlihat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita yang berlumuran dengan dosa ini, banyak maksiatnya, adakah keinginan kita untuk amalan kita diperlihatkan di hadapan Allah dalam keadaan baik? Apakah ingin amalan kita diperlihatkan di hadapan Allah dalam keadaan bagus? Atau sebaliknya, kejelekan kita, maksiat kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nauzubillah. Maka dari itu, masyaallah hadirin rahimakumullah, di waktu yang singkat ini, di waktu yang sedikit lagi hampir habis, yaitu bulan Sya'ban, pergunakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang telah kita sakiti, orang-orang yang telah mendapatkan kezaliman dari kita, sehingga kita masuki bulan Ramadan dalam keadaan bersih, suci, sehingga kita dapat beribadah dengan tenang. Orang yang tidak membersihkan dirinya di bulan Sya'ban memasuki bulan Ramadan seperti orang yang kotor badannya memasuki satu kolam renang yang bersih suci. Ketika ia masuki kolam renang yang bersih suci tersebut, seketika kolam tersebut menjadi kotor. Apakah kita ingin berlama-lama di dalamnya? Tidak akan. Apakah nyaman di dalamnya? Tidak akan. Begitulah kita. Ketika diri kita belum bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi ketika kita masuk bulan Ramadan? Yang akan terjadi adalah kita mengotori bulan Ramadan. Dengan apa? Malas beribadah, kebanyakan tidur, kebanyakan makan, kebanyakan melakukan yang tidak ada pahalanya, tidak ada manfaatnya. Inilah yang akan berefek kepada kita kalau kita tidak mempersiapkan diri dari bulan Sya'ban. Maka dikatakan oleh para ulama, tuba liman tahara nafsahu qabla Ramadan. Beruntung bagi orang yang membersihkan dirinya sebelum memasuki bulan Ramadan. Maka dari itu, masyaallah hadirin rahimakumullah, yang terakhir, mari sama-sama sambut bulan Ramadan bukan hanya dengan sukacita, bukan hanya dengan mempersiapkan makanan dan minuman, namun diri kita sendiri persiapkan, terutama hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita kepada sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat afiat, umur yang panjang, sehingga kita dapat memasuki bulan Ramadan dan dapat beribadah di dalam bulan Ramadan, meningkatkan ibadah kita dalam bulan Ramadan, sehingga kita bisa dapat melewati bulan Ramadan dalam keadaan mendapatkan predikat orang yang bertakwa, orang yang terbebas daripada api neraka. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya orang-orang yang kita cintai juga membersamai kita di dalam bulan Ramadan. Karena di tahun-tahun yang sebelumnya kita telah bersama, namun di tahun yang akan datang ini mereka telah tidak lagi bersama kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan orang yang kita cintai saat ini mudah-mudahan bisa membersamai kita dalam ibadah di dalam bulan Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah.
إله لم يزل على كل شيء وكيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.